Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur tentunya hanya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana sampai pada saat ini Dia masih memberikan kita kesempatan bisa bernafas, bergerak, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di pagi hari ini, di hari ini, kita akan melakukan setiap aktivitas kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Begini bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kita lihat saudara yang kasih Tuhan, Mazmur Daud dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Daud berseru bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Daud bisa berkata dia tertindas itu baik baginya, supaya dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang beranggapan demikian, bersungut-sungut, mengeluh, bahkan ada yang mulai meragukan kebaikan Tuhan atau malah meragukan eksistensi Tuhan. Ada yang mungkin mempersalahkan Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Ada yang mungkin berkata, di mana Tuhan? Apakah Tuhan itu ada di saat saya dalam sengsara, di saat saya dalam sakit? Di mana Tuhan? Mungkin di saat saya lagi dibully atau dalam keadaan terhimpit, Tuhan itu di mana? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Daud bisa berseru bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengerti bahwa di saat dia terhimpit, di saat dia dalam keadaan apapun itu yang dia rasa, dia saat ini tertindas, malah dia berkata itu baik baginya. Supaya apa? Supaya dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada. Dia berkuasa. Kita lihat, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, mau dalam terpuruk apapun kita, bisakah kita berkata seperti Daud? Di saat saya tertindas itu baik bagiku, karena saya percaya ini proses dari Tuhan. Bisakah kita berkata demikian? Seperti apa yang dikatakan Raja Daud. Nah, ini kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita bisa berkata demikian di saat kita terhimpit? Apakah kita berkata, Tuhan, saya berterima kasih. Dalam keadaan ini saya bersyukur, karena saya tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apakah kita sanggup berkata demikian di saat kita sakit? Apakah kita sanggup berkata demikian di saat kita mungkin usaha kita bangkrut? Ataupun dalam keadaan susah sebagaimanapun itu? Apakah kita sanggup berkata demikian? Saya bersyukur Tuhan, kita mengangkat tangan untuk Tuhan. Karena dari proses ini saya bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya bisa belajar lagi bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan saya. Bisakah kita berkata demikian, saudara? Realitanya, nyatanya, kebanyakan orang ketika dalam keadaan terhimpit malah bersungut-sungut, mempersalahkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami, yang sudah berpengalaman, pengalaman apa? Pengalaman akan pertolongan Tuhan, pengalaman akan mujizat Tuhan. Kita tahu dan kita harus melakukan ini. Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, yang Tuhan izinkan, mau saya tertindas, saya berkata itu baik bagi saya. Karena saya tahu
Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan apapun yang kita hadapi, ingat saudara, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan tidak mau proses yang kita hadapi melebihi batas kemampuan kita. Itu artinya apapun yang kita alami, kita sanggup. Apapun yang kita alami, kita bisa melewatinya. Karena apa? Saudara tahu, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Dan Daud bisa berkata demikian. Itu baik baginya. Supaya dia apa? Dia belajar dari pengalamannya. Kita tahu Raja Daud yang sangat luar biasa. Kita lihat juga dalam kehidupan saya. Begitu juga dalam kehidupan saudara. Kita belajar dari pengalaman. Sebelum kita tertindas, ingat saudara yang kasih Tuhan. Mungkin di saat kita kecil, kita mulai dari nol. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mengizinkan harta yang di dunia ini, Tuhan mengizinkan uang, Tuhan mengizinkan barang-barang dititipkan kepada kita. Kita sudah menghasilkan, kita sudah mendapatkannya. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan jatuh, kita diizinkan Tuhan turun level, dari kaya mungkin jadi miskin, kita lupa bahwa sebelumnya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita turun, kita malah bersungut-sungut, kita malah mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan malah bahwa Tuhan itu ada. Nah saudara yang kasih Tuhan, di pagi hari ini kita belajar bersama bahwa Tuhan mengerti kehidupan saya dan saudara. Kita harus sama seperti Raja Daud. Kita berseru bahwa dalam keadaan apapun kita, mau terpuruk pun kita berkata, terima kasih Tuhan. Itu baik bagi saya, supaya saya bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya bisa mengerti lagi rencana Tuhan. Karena satu saja yang saya percaya, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan yang gagal. Tidak ada rancangan yang buruk. Rancangan Tuhan itu tidak ada yang buruk dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Makanya itu rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Dan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Seperti khotbah saya sebelumnya. Mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau cari Dia dulu. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Untuk itu, dalam keadaan apapun kita masih ada dalam tangan Tuhan. Mau kita di bawah, Tuhan akan angkat kita. Puji Tuhan, semoga renungan firman Tuhan di pagi hari ini memberkati saya dan saudara. Untuk itu kita mau berdoa untuk hari ini. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami mengucap syukur tentunya hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang menegur kami. Maafkan kami ya Tuhan, ketika kami bersalah, mulai mempersalahkan Tuhan, mulai bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Biarlah di dalam keadaan apapun kita mau berkata terima kasih Tuhan. Walaupun kami tertindas, itu baik bagi kami, karena kami bisa belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, biarlah kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah ya Tuhan berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Biarlah kami semua terus menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, mungkin di hari ini ya Tuhan, ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai pada saat ini. Mungkin ya Tuhan, yang merasa Tuhan kebingungan Tuhan tetapkan hati dia ya Tuhan. Mungkin yang rasa ya Tuhan lelah, mungkin Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan kami sama-sama belajar Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.